Perkenalkan, saya Nabi Sudani, nama saya. Jadi Pak, kami datang ke sini itu untuk membahas mengenai tentang sejarah berdirinya museum dan kekinian terkait dengan museum rumah yang sekarang menjadi museum. Mungkin kalau dari Bapak sendiri, dari Bapak terkait dengan lukisan Gunung Merapi tahun 2010. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Trianto. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Trianto. Kebanyakan teman-teman saya Rian. Domisili saya adalah Dusun Petung, Desa Keboharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi bahwasannya tentang museum sisa kampus sekarang ini sebelumnya adalah memang rumah saya. Pasca erupsi Merapi, setelah sepulang dari pengungsian, melihat kondisi kampung, khususnya rumah saya dan rumah orang tua saya itu kondisinya sudah porak-poranda, ya, hancur. Itu dari situ menimbulkan keprihatinan tersendiri untuk saya dan keluarga. Mulai dari situ mengingat jerih payah namanya orang atau keluarga itu bagaimana supaya bisa intinya punya rumah gitu ya, ingat jerih payah. Pasca erupsi Merapi, rumah itu hancur. Maka mulai dari situ saya adakan pembersihan, entah nanti wujudnya kayak apa, biarpun itu cuma sisa ya, rumah pasca erupsi Merapi. Saya mengadakan pembersihan. Nah, mulai dari situ saya menemukan beberapa sisa atau artefak keluarga ya intinya barang kekayaan keluarga. Dari situ 1, 2, 3 akhirnya terkumpul banyak. Akhirnya saya kumpulkan. Tujuan awal saya tidak niatan untuk bikin objek wisata ya awalnya itu, cuman untuk kenang-kenangan keluarga saja. Juga latar belakang kok akhirnya sampai sekarang menjadi museum ini Desa Batu, yaitu ini. Pertama adalah rasa keprihatinan, puing-puing rumahnya yang hancur. Kedua adalah rasa penasaran, harta benda kekayaan keluarga itu ada di mana. Makanya saya bilang tadi saya mengadakan pembersihan, mulai menemukan 1, 2, akhirnya terkumpul banyak. Akhirnya menurut imajinasi saya sendiri, dari temuan benda-benda itu saya tata sedemikian rupa. Tujuan saya pertama memang itu tadi tak bilang untuk kenang-kenangan keluarga. Yang kedua, tujuan saya cuma begini, bila mana suatu saat kampung saya ini sudah bisa dimasuki atau untuk aktivitas orang, kalau tidak ada orang luar kota masuk ke bekas kampung ini, dengan bekas rumah saya tak kasih dekorasi sisa-sisa barang itu ya kesannya biar horor. Itu aja dulu ya tujuannya. Makanya tak kasih barang, ada tulang belulang sapi, ada benda-benda sisa keluarga. Tujuan saya biar kesannya bekas rumah saya itu horor, begitu saja. Tapi seiring perjalanan waktu, waktu itu kebetulan ada salah satu teman dari Kaliurang, beliaunya ini survei jalur jeep. Beliaunya merintis jeep lavator Merapi. Kebetulan lewat di jalan sebelah rumah saya ini, beliaunya melihat dari rumah saya yang sudah saya dekorasi itu tadi ya, dengan benda dan tulang-tulang, beliaunya malah tertarik. Akhirnya mampir, ngobrol, tujuannya masing-masing. Akhirnya di situ ketemu kesepakatan. Setelah rintisan dari teman namanya Mas Wanto ya, dari Kaliurang, namanya Mas Wanto itu yang merintis jalur lavator Merapi. Kesepakatan, akhirnya juga rintis
rintisan Mas Manto itu laku dan akhirnya berkembang sampai detik akhirnya juga menjadi kitab Fathul Merapi menjadi ciri khas khususnya di Sleman, umumnya di daerah Sleman Yogyakarta. Kita bakal akhirnya dari ide yang saja cuma yang kita dorong akhirnya tak beri nama Museum Wisata. Sejak tahun berapa ya Pak? Oh iya, setelah rintisan Mas Wanto, rintisan Ciprakator itu mulai dapat pengunjung ya, akhirnya selalu intens diajak mampir ke bekas rumah saya itu. Ini saya catat tanggal 4 bulan 4 tahun 2011 itu sebagai tolak ukur berdirinya Museum Penisi Selatan. Letusan itu luas sekitarnya berapa ya? Luasan tanah ya, dari dulu bahkan sampai sekarang luasan pekarangan saya ini 2 hektar kurang sedikit lah ya, 1 hektar 900-an. Ya memang dulu di seputaran sini ya, ini adalah kawasan kampung, suatu kampung. Makanya saya sebutkan awal tadi saya memperkenalkan diri, kampung ini dulu Dusun Petung atau Kampung Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Jangkringan. Sebelum erupsi Merapi dulu di sini ada 114 kepala keluarga. Kalau total jiwanya dulu kurang lebih ya 200-an lebih lah. Tapi untuk saat ini warga atau warga masyarakat Dusun Petung sudah direlokasi. Untuk lokasinya di depan atau di selatan lapangan Merapi Golok. Itu untuk relokasinya. Hanya Bapak satu-satunya ya masih bertahan di sini ya Pak? Ya enggak juga sih Mas. Bahkan sekarang utamanya di wilayah RT 4 itu sudah memang paling banyak untuk warganya yang kembali untuk bermukim di sini. Beda tempatnya lah, tempatnya yang Iya, kalau khususnya bekas kampung saya ini dulu cuman terdampak dari awan panasnya ya, atau debu vulkanik, atau warga di seputaran lereng Merapi sini memberi nama Letusan. Di sini cuma kena dampak awan panasnya saja. Tapi ya itu khususnya kampung saya ini habis total rata dengan tanah. Jadi untuk fungsi awal itu sebelum dijadikan museum itu memang hanya sebagai kenakalan kodari ya Pak? Sebelumnya? Maksudnya? Yang kan ini kan jadi museum, kan berarti fungsi awalnya itu cuma hanya sebagai kenang-kenangan keluarga aja berarti ya Pak? Iya, memang tujuan saya awalnya itu tak jelaskan tadi ya, tidak niatan saya itu bikin objek wisata atau lebih menterengnya kok bikin museum, itu enggak. Tujuan awal memang yaitu tadi untuk kenang-kenangan keluarga aja, untuk pengingat bahwasanya hidup di lereng Merapi itu harus harus waspada. Itu tujuan saya. Karena apa kok saya punya ide gitu? Karena di pengungsian saya punya keberuntungan tersendiri ya, karena di pengungsian alhamdulillah saya diberkahi dikaruniai 1 orang anak laki itu di pengungsian ya, karena anak saya kecil belum mengalami erupsi Merapi, kedasarannya kayak apa, pengeriannya kayak apa, makanya lewat koleksi saya kenang-kenangan keluarga itu tadi ya, tujuan saya itu biar anak saya itu bisa mengerti gitu. Oh iya. Ya, memang 2 kamar ya, khususnya itu tidak boleh didokumentasikan, tidak di video, di foto. Dulu memang bekas
kamar anak saya ini yang besar, kan kamar anak saya dan kamar tamu. Tapi untuk setelah menjadi museum ini, itu saya fungsikan untuk menyimpan dari sisa-sisa benda pusaka, khususnya benda pusaka atau tosanaji peninggalan almarhum bapak saya. Makanya intinya 2 kamar itu ya saya keramatkan. Fasilitasnya itu berarti selain benda-benda peninggalan selain itu apa ya Pak? Fasilitas yang ada di sini. Ya kalau fasilitasnya saya prioritaskan yang penting ya, utamanya adalah memang parkiran, fasilitasnya, kemudian toilet, ya musola ala kadarnya. Juga untuk dalam rangka pengembangan objek wisata ini saya bikin pendopo juga, mungkinnya untuk pertemuan. Juga untuk program saya ke depan ya ini masih penataan terus ya untuk objek wisata museum ini dengan keterbatasan dana apa yang saya dapat masukkan di museum ini. Memang program saya kembangkan, saya tata terus. Kalau Bapak sendiri biasanya tinggalnya di sini apa cuma di sini dari pagi sampai sore pulang terus tinggalnya di sini? Kalau untuk saya sendiri ya, saya pribadi saya sudah balik menetap di sini. Tapi kalau untuk istri, anak, itu saudara ini masih istilahnya pulang pagi ke sini, nanti sore balik ke relokasi. Kenapa kalau saya udah balik ke sini ya karena di sini banyak aset dagangan saudara yang berjualan di sini, ada tinggal di sini. Pertama tujuannya ya untuk menjaga objek wisata saya, keduanya supaya ya alasan kenyamanan, ketentraman hati balik di kas rumah. Enggak, nanti sering ada teman apa ya yang agama. Sama kayak umumnya sapi dan pasti ini kan memang Jadi untuk asal pemasukan itu berarti dari mana ya Pak? Nah, untuk pemasukan di museum ini ya memang dari berbagai sumber. Pertama ini yang utama adalah dari parkiran jeep, per unit jeep masuk ke di tarif 5.000. Kemudian juga ada sewa-sewa tempat. Dan nanti juga ada ini bila mana ada acara event undangan gitu ya, biasanya pesangon lain itu bisa bersumber pendapatan. Kalau yang pembatal itu biasanya dapat kemana Pak? Ya istilahnya pertemuannya umum ya, istilahnya mau acara apa aja ya, seperti yang terakhir kemarin pertemuan ini untuk syawalan. Syawalan itu kebetulan diadakan dari Asosiasi Museum se-Kabupaten Sleman yang dihadiri dari Dinas Kebudayaan Sleman dan Dinas Kebudayaan Provinsi. pasti ketemu pikiran bapak-bapak Juga tamu-tamu undangan dari Asosiasi Museum-Museum Kabupaten di Yogyakarta yang lain. Iya. Berarti untuk upaya yang dilakukan terkait dengan pemeliharaan dan masalah koleksi atau bangunan bersejarahnya seperti apa Pak upayanya? Ya karena keterbatasan pengetahuan saya ya dalam tentang ilmu museuman. Karena apa, saya juga bukan background orang museum, cuman museum alam, museum apa adanya. Ya menurut kemampuan saja, paling ya cuma sekedar bersih-bersih, itu yang utama dari aset museum. Juga keterbatasan dana juga untuk pengembangan atau pemeliharaan di sini ya. Intinya ya menurut kemampuan saya saja ya, tetap saya kembangkan. Kan kalau nggak salah saya itu kan waktu tahun 2019 saya pernah ke sini Iya. ya rombongan.
rombongan satu angkatan sekolah itu bangunannya nggak seperti ini. Itu kalau boleh tahu itu bangunannya itu mulai diberesin itu mulai dari tahun berapa ya Pak? Ya kalau kok kadang lah sakit tahun berapa ya saya juga lupa ya. Tapi ya apa ya, tahun 2018 Jangan sampai habis lah, diisi terus lah. kurang lebih. Utamanya adalah ini utamanya untuk naungan kas rumah saya ini ya yang dari Pejaringan itu kurang lebih tahun 2014 itu baru bisa Ya, waktu itu saya pernah kurang lebih 6 tahun yang lalu 2019. Jadi makanya tak pakai karena udah berbeda tempatnya. Sedikit. Berarti tempat itu bisa dijadikan untuk wisata sejarah pendidikan gitu ya Pak ya? iya yang jelas ya itu untuk edukasi wisata pendidikan khususnya adalah tentang alam Merapi. Ya gini Mbak, bisa saya jelaskan di samping fungsi utama dari topeng-topeng itu yang cuma untuk hiasan saja ya, karena topeng itu adalah baru bukan sisa erupsi. Tapi secara apa ya spesifikasi ini saya inginnya berbagi atau membantu bukan dari sisi warga apa dengan saudara dengan warga masyarakat yang lain ya, karena apa kalau saya menyikapi korban erupsi Merapi itu juga tidak cuma dari sisi warga masyarakat tapi dari dimensi lain. Waktu erupsi Merapi dimensi lain juga ada korban, cuman bedanya kalau manusia itu istilahnya bisa kena mati, ya tak korban banyak yang mati kena erupsi. Cuman kalau dari dimensi lain kebanyakan cuman korban kehilangan tempat tinggal. Nah, makanya kalau dari segi warga masyarakat kan difasilitasi atau ditata pemerintah, dikasih rumah, dikasih tempat atau ditata dibikin apa relokasi ya toh. Tapi kalau dari dimensi lain, dimensi X, siapa yang memberi tempat, siapa yang merelokasi mereka? Tidak ada kan. Akhirnya relokasi mandiri. Dimensi lain itu istilahnya menghuni di mana kira-kira tempat atau barang yang sekiranya mereka bisa apa ditempati, mereka tentram, nyaman tinggal di situ. Makanya pendapat saya cuma berbagi tempat saja. Bila mana mereka mau bertempat tinggal di sini, bila mana mereka kurang nyaman mau tinggal di sini, saya persilahkan, saya welcome saja. Tapi dengan catatan jangan saling mengganggu. Kalau bisa kita bersama saling menguntungkan saja gitu loh ya. Makanya beliau mereka nyaman tentram tinggal di sini dengan saya kasih fasilitas berbagai macam sehingga bila mana mereka suka ya biar mereka tepati. Nah, mereka selalu untung saya kirim doa ya. Mereka secara tidak langsung memberikan perantara izin dari Allah. Saya mengelola itu istilahnya secara realnya kan itu, tapi ya untuk orang-orang yang percaya saja. Tapi kalau saya sangat percaya kalau gimana kita bekerja dengan dimensi lain. Dulu itu keluarga besar itu memang suka kesenian ya Pak? Iya, karena apa? Sebelum kena erupsi Merapi, kampung saya ini hancur habis. Memang dari dulu kampung saya ini sudah desa wisata Mbak Mas. Desa wisata,
agro utama yang ditawarkan adalah kebun kopi atau hasil perkebunan kopi. Makanya sampai detik ini ada yang mendirikan kopi Merapi. Ya itu. Nah, kebetulan beliaunya yang mendirikan warung kopi Merapi itu adalah ketua desa wisata Tom, juga ketua kelompok tani kopi Dusun Pesongsi, namanya Mas Sulijo. Kebetulan dulu di era kepemimpinan Bapak SBY, beliaunya pernah dipanggil Jakarta mendapat penghargaan. Kebetulan juga kopi di lereng Merapi ini dari salah satu khusus yang masuk kelas dasar SNI. SNI-nya Indonesia itu dari sini Pak? Ya pokoknya salah satunya ya yang masuk nominasi itu lulus kriteria dapat SNI kopi Merapi. Makanya dapat penghargaan. Juga karena kampung saya ini adalah desa wisata, makanya desa wisata itu dari hasil utama kebun kopi didukung dari sektor-sektor yang lain, sektor peternakan. Nah, warga ini dulu tani, ternak sapi perah. Dari hasil kebun, hasil peternakan diolah menjadi kopi susu, ya gitu ya. Juga didukung dari kesenian juga, karena bila mana ada tamu yang hadir di sini sambil minum kopi atau makan ternyata seperti ini diberi kesenian, ada seni tari, seni wayang, ya. Oh iya. Penari wisata mengetahui seluk-beluk terjadinya gunung api yang paling dahsyat kan. Terima kasih untuk Mas dan Mbak Malaka di sini, budaya lancar, sukses. Terima kasih Pak. Ya. Yang paling Oh iya. Awas, bangun. bawah aja Pak. Di sini. Iya. Ya. Mungkin nanti bisa kita foto dulu Pak. Boleh. Sedikit cerita bisa bermanfaat. Sana menarik juga Pak.